Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Nalsafia. Nama saya Ayu Pratnya Paranesti. Dan saya Diajeng Syarila Jani Putri, dan di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Bukti-bukti pengaruh Islam. Masuknya agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya Nusantara. Dalam bidang politik, konsep Dewa Raja bercorak Hindu-Buddha diganti dengan konsep Islam Khalifah. Sebutan raja diganti menjadi sultan. Selain itu, saat meninggal, sang sultan tidak didarmakan di dalam candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh Islam tampak dalam beberapa hal. Pertama, tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelampisan sosial sebagaimana dalam agama Hindu. Dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai dan atau diserapkan dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. Terjadi modifikasi atas huruf-huruf Palawat ke dalam huruf Arab yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Agama dan kebudayaan Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya lokal yang berkembang di sekitar melalui pesantren. Dalam hal busana, ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam, seperti sarung, baju kokoh, kopiah, dan kerudung. Dalam segi bangunan, masjid-masjid bangunan dan makam kuno menunjukkan adanya akulturasi dengan bangunan pada masa Hindu sampai Buddha. Hal itu terjadi dari hal-hal pertama atapnya atap tumpang atau bertingkat yang jumlahnya selalu ganjil. Posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak. Adanya serambi yang terdapat di depan atau di samping masjid. Terdapat kolam atau parit di bagian depan atau samping masjid yang digunakan sebagai tempat untuk mencuci kaki. Adanya pawastren, yaitu ruangan khusus bagi perempuan yang terletak di sebelah kanan masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Memiliki denah berbentuk bunjur sakar, makam-makam kuno diletakkan di atas bukit, umumnya terbuat dari batu yang disebut dengan jirat atau giji. Seni sastra. Dalam bidang seni sastra, pengaruh Arab dan Persia sangat kuat, namun disesuaikan dengan tradisi setempat. Pengaruh Arab terdapat seni sastra biasanya berbentuk syair terdiri atas 4 baris atau setiap baitnya. Adapun pengaruh Persia berbentuk hikayat, yaitu kisah seseorang yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Jenis sastra lainnya adalah babat, satu karya sastra yang hidup di masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat sebenarnya termasuk jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Masih terkait dengan seni sastra adalah suluk, yaitu kitab-kitab berisi ajaran tasawuf. Dalam bidang seni rupa, para seniman masa itu membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk sudah disamarkan, sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi. Teknik stilisasi digunakan karena ajaran Islam melarang melukis makhluk bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Misalnya, mengubah bentuk wayang yang aslinya mirip anatomi manusia menjadi tidak lagi menyerupai tubuh manusia. Wujud wayang distilisasi dan dideformasi yang hasilnya justru memperindah wujud wayang. Seni kaligrafi. Pada masa perkembangan Islam, dikenal juga seni kaligrafi atau seni menulis indah yang memadukan seni lukis dan seni ukir, yang distilisasi dan menggunakan tulisan dalam bahasa Arab. Isi penulisan dalam kaligrafi umumnya bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Berfungsi sebagai hiasan, umumnya menampilkan pola daun, bunga, bukit karang, dan pemandangan dan garis-garis geometris. Seni kaligrafi biasanya banyak kita jumpai pada dinding-dinding masjid, menara, nisan, kuburan, dan lain sebagainya.
Ini ada jenis kaligrafi Persia dari apa? Seni tari dan musik pengaruh Islam dibagi dalam 3 bentuk kesenian. Diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal semasa pemerintah Sultan Hasanuddin 1532 sampai 1570. Yaitu ada debus. Pertunjukan debus diawali oleh nyanyian atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran serta salam, salawat. Debus sebagai seni bela diri dan banyak ditonton untuk acara kebudayaan atau acara adat, membakar tubuh dengan api, menaiki atau menduduki susunan golok tajam, dan berguling di atas serpihan kaca. Tari Sudati. Tari Sudati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Berasal dari kata syahadat, saksi, beraksi, pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Isinya berupa sholawat terhadap Nabi Muhammad. Nama lainnya adalah Saman, yang berarti 8, karena permainan ini mula-mula dilakukan 8 pemain. Dan ada Zapin. Zapin merupakan khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, Persia, dan India sejak abad 13. Tarian ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Digunakan sebagai media dakwah Islam melalui syair lagu-lagu yang didendangkan. Musik pengiring terdiri atas 2 alat utama, yaitu petik gembus, dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil disebut marwas. Ini foto-foto seni tari, ada debus, tari Sudati, dan Zapin. Sistem kalender. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penggalan baru dengan sistem Hijriyah. Lalu kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Dan perhitungan 1 tahun Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik. Akulturasi kebudayaan yang berkembang setelah masuknya pengaruh Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada aksara. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab Gandul. Selain itu, huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran dan gambar wayang. Yang kedua ada bidang sosial. Masyarakat zaman Hindu-Buddha mengenal sistem kasta dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam. Sistem kasta tersebut perlahan-lahan menghilang. Yang ketiga ada bidang pemerintah. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan, atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau dihormati. Yang keempat ada seni bangunan. Pada makam Islam yang sering kita jumpai bangunan kijing atau jirat, yaitu bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bara yang kadang-kadang disertai bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Padahal dalam ajaran Islam tidak dikenal aturan tentang adanya kijing atau cungkup. Adanya bangunan tersebut jelas dipengaruhi oleh ciri bangunan candi dalam periode Hindu-Buddha. Bentuk akulturasi dalam hal seni bangunan lainnya terlihat pada bangunan masjid di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Bangunan masjid di Jawa berbentuk seperti pendapa, yaitu balai berbentuk persegi dan beratap tumpang. Bagian atap bangunan masjid di Timur Tengah biasanya berbentuk kubah, tetapi di Jawa diganti dengan atap tumpang dengan jumlah susunan bertingkat 2, 3, dan 5. Hal ini mirip dengan bentuk bangunan pura rumah ibadah agama Hindu. Masjid yang dibangun di dalam kompleks makam atau di tempat yang dianggap keramat disebut masjid makam. Masih menggunakan ornamen yang bercorak Hindu-Buddha, gapura beratap dan berpintu yang
merupakan jalan masuk kompleks makam keramat disebut Kori Agung. Sedangkan gapura yang merupakan jalan masuk kompleks makam disebut Candi Bentar. Selain itu ada pula gapura yang berbentuk candi. Yang kelima ada bidang seni rupa. Dalam ajaran Islam dilarang menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk lukisan ataupun patung, apalagi melukiskan wujud Nabi Muhammad. Oleh karena itu, muncul berbagai ide kreatif dalam menciptakan karya seni rupa yang justru memperkaya corak dan estetika seni rupa di dunia Islam, berupa gambar dekoratif, abstrak, hingga kaligrafi. Di Indonesia, agama dan kebudayaan Islam membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Di antara semua itu, seni kaligrafi yang paling menonjol. Kaligrafi berasal dari kata kalos yang berarti keindahan dan grafier yang berarti tulisan. Jadi, kaligrafi secara harfiah berarti tulisan indah, biasanya dengan memakai huruf Arab. Salah satu ragam hias stilisasi di Masjid Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Seni ragam hias Islam menghindari penggambaran makhluk bernyawa. Tetapi pola ragam hias sulur dan daun di masjid ini membentuk pola menyerupai monyet. Yang keenam, ada bidang kesusastraan. Pengaruh kesusastraan Hindu terhadap kesusastraan Islam terutama berasal dari dua kisah epos terkenalnya, Mahabharata dan Ramayana, serta cerita Panji. Pengaruh kedua kitab itu sangat terasa misalnya dalam Hikayat Pandawa V, Hikayat Perang Pandawa Jaya, dan Hikayat Sri Rama. Hikayat di Sumatera Barat disebut Tambo, di Jawa disebut Babat, di Sulawesi Selatan disebut Lontara. Adalah karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh sejarah. Tambo Minangkabau misalnya berisi tentang sejarah raja-raja Minangkabau, Babat Tanah Jawa berisi tentang kisah raja-raja dari berbagai kerajaan di Jawa. Hikayat Hang Tuah berisi kisah kepahlawanan dari para panglima kerajaan Malaka, dan Lontara Bugis berisi sejarah dari kerajaan Bugis. Selain hikayat, ada juga jenis lain kesusastraan zaman Islam yang mendapat pengaruh kuat dari Hindu-Buddha dan tradisi lokal Nusantara, yaitu suluk. Suluk adalah teks sastra yang mengandung ajaran tasawuf, suatu aliran mistik dalam Islam yang mengungkap tentang jalan spiritual asketis atau mati raga menuju kesatuan dengan Tuhan. Pengaruh Hindu-Buddha dan tradisi lokal Jawa yang paling kelihatan dalam kedua teks itu, misalnya dalam menyebutkan konsepsi Tuhan. Contohnya Suluk Lokajaya dan Suluk Centini. Yang ketujuh ada bidang seni pertunjukan. Pada masa Praksara, wayang atau pertunjukan bayang-bayangan telah dilakukan sebagai salah satu media penghubung antara manusia dan roh nenek moyang. Mula-mula bentuknya sangat sederhana dan dilakukan pada malam hari, memanfaatkan cahaya bulan untuk memperoleh efek bayangan. Bayang-bayang atau weweyangan yang diperoleh dianggap sebagai perwujudan arwah nenek moyang yang ingin mereka hubungi. Seni tari berawal dari kebiasaan masa praksara, yaitu dalam upacara religi masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme. Dan yang kedelapan ada upacara. Hal akulturasi dalam hal upacara tampak pada 3 bentuk upacara: pernikahan, kelahiran, dan kematian. Tata cara pernikahan berakulturasi dengan kebudayaan pra-Islam, selain dipanjatkan doa-doa dengan menggunakan bahasa Arab, acara siraman, selamatan, dan sesaji yang merupakan peninggalan zaman Hindu-Buddha. Di Jawa, prosesi kelahiran dimulai dengan upacara mitoni. Upacara ini dilakukan pada usia kandungan 7 bulan. Dalam upacara tersebut, calon ibu melakukan siraman untuk melindungi bayi dan calon ibunya dari bahaya. Tradisi memasukkan jenazah dalam peti merupakan unsur tradisi zaman purba. Setelah jenazah dikuburkan, diadakan selamatan dimulai dengan hitungan hari ke 3, 7, 40, 100, dan 1000. Selamatan pada hari 1000 mirip upacara srada dalam tradisi Hindu. Larung saji adalah upacara khas Jawa, biasanya dilakukan sebagian dari peringatan Tahun Baru 1 Muharram atau 1 Suro. Dan yang terakhir, kalender merupakan salah satu bentuk akulturasi. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau komariah seperti tahun Hijriyah atau Islam.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.